mana nih kebanyakan ini posisinya? Ini susah. Panam, Tampan. Saya di Panam, Panam. Panam Ujung. Ya. Saya sekarang Mangkoyan. Dekat rumah dengan Hamdani. Hamdani. Mangkoyan juga ya? Dewan Ketua Dewan. Jadi apa Pak? Dingin dengan Mas Suri Kulim. Mas Suri Kulim. Siapa lagi? Yang di situ. Ah, Sido Mulyo. Sudah mulai ada ya? Ada juga. Cuma Ustadz Fazri, saya lihat waktu itu dia katanya mau tanya gurunya dulu 3 hari. Jadi lama kali ngambil keputusan. Kenapa harus tanya dulu? Nggak tahu guru yang mana, saya nggak tahu. Masalahnya. Ustadznya mungkin ada. Minta restu ya. Ustadznya mungkin ada. Nah, ya. Jadi saya bingung juga kan memutuskannya, dia lama sekali kan. Ya udahlah saya bilang Gurunya dari mana? Guru mana? ya kan mereka ada makrifat katanya. Oh, Jadi iya. saya bingung juga kayak Mas Suri di bawah tanah, tapi beliau gitu-gitu masih komitmen gitu. Mas Fadri setelah saya foto 3 hari nggak ada komunikasi lagi, hilang. tapi gurunya bukan lambang Palu Arit ya. Palu Arit, Pak. Jadi saya kalau udah cerita makrifat begini-begini, saya Begini masuk dengar YouTube, aja Pak. lagi kan. Fadri insyaallah. SMM. Beliau pernah jadi Channel Kamera Media. Jadi tinggalnya di Parigel. video pertama. Jadi saya tunggu beliau ceritanya lain. Ada kayaknya. Dan apa nih? Ceritanya nanti ada yang di PC bagus sana. Benar banget. Ya. Jadi saya bingung juga. Ceritanya itu bukan cerita ini lagi. Ya. Nah kalau itu biasanya kan kita dulu Ada. cerita biasanya ada. Iya, ini. Tadi. Iya, kemarin kan itu. Arahan, kemudian kita bisa mendapatkan ilmu, pengalaman dan sebagainya. Jadi untuk itu saya hanya membuka acara. Kita awali dengan bacakan Ummul Quran ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, sesuai dengan tema awal kita silaturahim dengan Bapak Iwan untuk mendapatkan arahan apa yang hendaknya bisa kita lakukan untuk tercapainya keinginan daripada PA21 ini, terutama untuk kota Pekanbaru. Kita serahkan penuh waktunya kepada Al-Ustadz, kepadanya diserahkan yang bersama. Rahim, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi cerita orang di luar kan nggak sedap juga masih sampai hari ini kan, ada kekhawatiran gitu Iya, kan. iya. Kalau sudah porosnya Mekah itu ini macam-macam, ya kan? Kita nggak ada minta apa-apa kok, nggak minta uang negara kan, nggak makan uang negara, nggak minta jabatan orang-orang yang ini kan. Dan nggak Kita mau berontak ya. iya, kita nggak mau, kita cuma mau fokus membina umat, mengokohkan persatuan umat. Kita cegah yang berhubungan yang nanti ada kemungkaran, ya kan, kita tegakkan yang memang itu yang harus kita tegakkan. Jadi begitu. Nah, jadi kepengurusan itu bisa dimusyawarahkan karena memang yang Pekanbaru ini saya di bulan berapa saya kasih kemarin ya informasi sama antum. Ada 4 bulan. Udah 4 bulan. Nah, makanya itu sudah mulai. Pula 2 bulan setengah. Nah, tambah Covid 2 bulan setengah. Sudah itu 2 bulannya sekarang. Nah, persiapannya harus dilakukan. Musyawarahnya sudah bisa dilakukan. Kemudian persiapan mau dikukuhkan itu di mana, di kapan, ya kan? Nanti bisa kita ini kan. Nah, nama-nama itu bisa disampaikan. Nah, karena kalau nggak salah siapa Haji Ari ya? Hardani Ari. Hari ya. Matul Anwar. Mata Anwar ya. Nah, itu dia yang menangani di PA itu Organisasi. di bidang organisasi. Jadi di PA ini ada Matul Anwarnya, ada Muhammadiyahnya. Ya kan? Kawan-kawan itu walaupun sudah ada di sana, tapi dia ada di dalam ini. Karena memang kita ini kan memang namanya Persatuan. persaudaraan Persatuan, agung, persaudaraan. mempersaudarakan umat ini kan. Jadi nggak ada sesuatu di PA ini ada yang ada ketua Matul Anwarnya, ada orang Muhammadiyahnya, ada tokoh Muhammadiyahnya, ya kan? Ada kawan-kawan dari Persis. Iya, iya. Jadi ada di sini itu semuanya. Jadi nggak ada sesuatu yang inilah yang kekhususan tuh nggak ada. Intinya begitu. Jadi Pak, Pak Ari yang apa ya? Hah? Pak Ari ya. Haji Ari nang, Ardani Ari. Ada di grup. Nah, di grup itu ada kalau nggak Ada salah. Pak. Ini Pak Ustadz lupa lah ini yang kemarin
kemana-mana gitu kan. Karena di PAD juga ada juga, ada, saya mau mengatakan sama antum, ada orang partai, dari Demokratnya ada, dari PKS-nya ada. Saya lihat ketua ada yang beriklan pula di situ. Apa? Masalah jual beli mobil. Itu aneh pula lagi kan. Hayanuddin. Itu hak dia lah, dia kan mau dia mau ini nggak Saya apa-apa. ambil Japri aja. Ah. Japri aja. Mungkin kalau dia share di sana, mungkin nanti kalau memang ada mau direspon ya Japri berapa harganya kan Ya, gitu. gitu aja, Tapi ya. kalau udah jual beli di grup itu kan jadi grup dagang jadi kan. Sebenarnya grup itu sebenarnya grupnya grup perjuangan. Bicara perjuangan-perjuangan, isu-isu terkini, ya kan, permasalahan-permasalahan yang terjadi hari ini itu sebenarnya itu. Makanya saya kan sering share itu di grup itu, ada di bawahnya angin gunung ya. Ada orang bertanya sama saya, ini kode apa sama Ustadz nih katanya. Saya bilang ini nggak punya saya meng-share. Angin gunung itu adalah media center resminya Habib Rizik. Jadi ketika dia keluarkan dari Mekah terus nanti tersebar tuh. Nah, yang dikeluarkan itu tidak ada, bukanlah berita-berita hoak karena beliau nggak suka dengan hoak. Tapi yang beliau sampaikan itu adalah fakta supaya umat tahu ini dia nih. Jangan itu, kalau Habib itu nggak mau dia kasih hoak itu karena dia paling pantang. Ya kan, antum tahu sendirilah, 1 triliun itu pernah ditawarkan sama beliau tuh. Masya Allah ya. Nggak tembus juga. Bayangkan orang gaji 100 juta pun dikasih, ulama pun juga bungkuk juga dia kan. Iya. Hah? Tembus. Ini 1 triliun ya? 1 triliun. Habib itu pernah ditawarkan 1 triliun supaya tidak memimpin aksi bersama umat. Masya Allah. Dikirim orang terdekatnya. Udah dibawa itu uang seberapa, uang DP. 500. Marah. 500 oh. Marah. Saat itu 500. Wah, marah beliau. Makanya beliau itu diserang lagi dengan chat mesum, diserang dengan isu anti Pancasila, diserang dengan ini. Pokoknya karakternya dibunuh terus. Pokoknya ceramah-ceramah dia tuh dilihat mana ini potong-potong suruh orang lapor. Iya. Ya, ya. Nah, tapi itulah dakwah itu. Jadi kalau kita jalan dakwah itu jadi kita nggak perlu sebuah berpikirnya kan betul kan, ini kadang-kadang kan ada umat tuh betul kan. Nah, karena beliau jalankan ini sudah pernah dijalankan oleh datuk-datuknya, ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Bagaimana Nabi kita ketika puncak kriminalisasi di kota Mekah itu harus hijrah, kan hijrah. Sama beliau hari ini. Puncak kriminalisasi beliau diteror, di ini hijrah. Nah, jadi Habib itu juga hijrah. Jadi itu persamaan PA dengan FPI itu adalah sama-sama berjuang dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Komando adalah Habib Rizik Syihab sebagai imam besar. Karena Habib itu bukan lagi milik FPI. Habib Rizik itu sudah milik umat. Beliau datang ke Aceh itu dibaiat beliau sebagai imam besar umat Indonesia. Beliau di Medan dibaiat dia. Jadi bukan milik FPI. Sudah milik umat. Makanya negara ketakut. Caranya ya dibikinlah masif proses seperti dia ini. Sebenarnya pengasingan beliau ditekan. Coba kalau beliau kemarin ada di sini. Beliau tuh bukan orang, nggak ada lagi urat nadi takutnya itu nggak ada. Udah habis karena takut sama Allah. Iya. Ya. Karena saya itu dulu pernah sama beliau tuh waktu safari di Cianjur, ya kan, saya mengikuti beliau, nggak nampak letihnya saya lihat ini. Ngisi di res 57 nyambung ke Cianjur malam, sudah itu malamnya lagi jam 2 masih tabligh akbar. Kalau di Jawa itu orang tabligh akbar jam 2 itu masih turun dari kampung-kampung pondok-pondok itu kan ramai. Kalau kita di sini jam 10 udah nguap-nguap kan. Kalau bisa pulang kan gitu kan. Nah, kalau di sana enggak, memang giroh. Kalau pengajian terbuka tabligh akbar itu kalau apalagi anak-anak santri memang turun girohnya kuat. Nah, dari sana saya kemudian nyambung lagi. Paginya dia kan di Depok, saya masih hadir itu. Sudah itu malamnya nyambung lagi waktu itu dengan pertemuan dengan almarhum Kiai Haji Muzadi. Ya kan, saya udah kayak mau pingsan. Waktu itu saya dipanggilnya, "Antum Ustaz, kalau sudah nggak kuat tidur."
katanya kan. Iya Bib, saya bilang kan. Tapi saya waktu itu dapat tidur sebentar menjelang subuh, saya lihat nggak ada beliau di masjid itu. Saya tanya, Habib mana? Sudah berangkat ke Aceh Ustaz. Jadi kapan tidurnya dia ini? Nggak nampak lelahnya. Nah, itu memang ruhnya itu, nah, itu memang itunya. Memang kita bersyukur kita masih punya salah satu ulama yang seperti itu. Kita memang punya kewajiban menjaga dia, menjaga dari semua sisi sebenarnya, nama baiknya. Nah, memang dalam perjuangan itu, dalam jalan dakwah itu ada yang nggak suka, ada yang suka, karena memang ini kan pertarungan hak dan batil, ya kan. Ini kan sebenarnya kan merupakan konfrontasi antara hak dan batil. Nah, itu memang kita maklumin lah, ya kan? Siapa yang berada di hak, nah, bersyukurlah kita. Tapi siapa yang berada di batil, walaupun menurut mereka itu adalah mereka benar, nah, merugilah mereka nanti itu. Nah, jadi kita ini masih bersyukur masih berada di gerbong-gerbong dia, masih berada di barisan gerbong-gerbong mereka. Jalan yang benar ya. Iya. Nah, jadi itulah gambaran ya, sedikit latar belakang persaudaraan alumni itu. Jadi PA itu adalah persaudaraan alumni 212. Jadi kalau 212 karena 2 Desember 12 bulan Desember, jadi 12. Kalau orang-orang nanya ini Wiro Sableng, nggak apa-apa, memang yang hadir memang Wiro Sableng semua, ya kan? Yang kerja cuti, yang kuliah izin, yang berdagang tutup dulu sebentar kan? Ya kan? Yang nggak punya ongkos berusaha bisa sampai kan? Betul-betul kalau nggak punya jiwa Wiro Sableng nggak sampai juga kan? Itu apanya, filosofinya aja kan? Nah, itulah gambarannya. Jadi PA ini juga sama dengan ormas-ormas Islam yang ada, ya kan? Ada sama dengan ormas-ormas yang kita ketahui, ya, aktivitas dakwah, tetap dakwah, ya kan, majelis-majelis pengajian. Makanya kan di PA itu kan ada bidang dakwah. Bidang di dakwah juga diisi para asatidz juga, para ustadz yang punya kafaah di bidang masing-masing. Dan mereka juga melaksanakan dakwah di tengah-tengah umat, melakukan pembinaan, pengajian, mengisi pengajian ada. Kita di PA itu ada bidang dakwahnya. Nah, nanti di Korda itu juga ada bidang dakwahnya, ya kan? Kalau misalnya masjid di Pekanbaru, misalnya minta ustadz-ustadznya yang dari PA, nah, misalnya kan, nah dari bidang dakwah yang mengelolanya. Nanti bisa susun, kirim ke masjid ini, kirim ke majelis taklim ini, majelis ibu-ibu ini, ya kan? Nah, jadi seperti itu dia tuh. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak berbeda dan tidak aneh-aneh lah soal PA ini. Nah, itu gambarannya. Nah, kalau sekarang ini kan dengan situasi dan kondisi hari ini ya kita tetap membangun komunikasi dengan teman-teman yang ada. Nah, saya sekarang ini kan kita baru mengeluarkan pernyataan sikap juga. Kebetulan saya bersama dengan para ulama-ulama kita di sini dan tokoh-tokoh Islam ya. Jadi ada namanya, kita punya wadah Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Islam Riau Bersatu. Nah, kita baru tadi mengeluarkan, pas Jumat ini mengeluarkan pernyataan sikap bersama. Dan ini ulama-ulamanya rata-rata adalah pengasuh pondok pesantren yang tersebar, ada yang di Rohil, ada yang di Kampar, ada yang di Inhil. Kita bangun mereka ini untuk bersatu sekarang ini, ya kan? Selama ini kan maunya ya karena mungkin akses komunikasi. Nah, sekarang kita bangun dan ternyata mereka punya respon yang baik. Ternyata mereka ingin bersama gitu. Nah, jadi di situ macam-macam lah kita hadirkan tuan-tuan guru ini untuk bisa ke depan bagaimana kita sudah lama nih tidur nih. Kan kita sudah lama nih tidur nih kan. Artinya tidur ini bukan berarti kita tidak peduli dengan Islam selama ini. Nah, sekarang ini memang kita harus keluar dengan barisan yang rapi gitu. Nggak masalah. Kalau saya memang salah satu orang yang tidak suka di tataran yang berbeda gitu. Misalnya, oh ini begini Ustaz, ini pakainya ini pakai apa namanya kalau istilahnya, astagfirullahaladzim, apa namanya, kalau ada yang pakai mazhabnya ini ya kan, mau pakai Maliki, mau pakai Hambali dan macam, pokoknya nggak ada masalah. Antum mau bahas itu bahas, nggak ada masalah. Nah, yang kita pingin itu adalah titik temunya itu.
titik temunya. Kita bukan orang yang dididik dalam perjuangan ini ingin memecah belah. Nah, gitu. Walaupun ini masalah umat ini sampai akhir zaman memang akan terjadi peristiwa seperti ini, tapi minimal usaha kita, karena itu adalah bagian dari ladang-ladang amal kita nanti di Yaumil Masar. Jadi kita memang harus tetap menjaga persatuan itu. Maka saya kalau ngisi-ngisi tabligh akbar di daerah itu lebih banyak tema-tema itu tentang persatuan dan kesatuan umat. Mungkin orang lebih banyak kajiannya mungkin mengenai fikihnya, mengenai ibadah dan sebagainya kan. Tapi saya lebih condong karena memang, dan itu memang diinginkan juga banyak pihak, ya kan? Karena selama ini ada pengajian di sini seakan-akan kita ini mau disisi-sisikan gitu kan, seakan-akan kita mau dipisah-pisahkan begitu kan. Nah, kalau saya lebih fokus di dalam keumatan gitu, jadi keumatan itu lebih ringan dan umat itu pingin itu dulu, ya kan? Nanti baru dibenahin mereka dari tauhidnya, dari ininya semuanya. Jangan langsung didor mereka, bingung juga mereka kan. Akhirnya kaku-kakuan, akhirnya ribut. Kelahi jadinya kan, orang mau sholat jadi berkelahi jadinya kan. Nah, ini yang nggak boleh kita lakukan. Nah, di PA tidak seperti itu dia. Nah, jadi tema-tema persatuan kesatuan umat itu memang harus kita tingkatkan. Karena hari ini, ya kemarin waktu itu saya pernah ikut, saya salah satu peserta dari Riau yang ikut Ijtima Ulama. Kita itu dari Riau kemarin 7. Ada Ustadz kita, mungkin antum udah tahu kan, kayak Ustadz Mustafa Umar itu masuk juga kemarin itu. UAS itu masuk itu. Namanya itu dari 7 nama yang diundang di Ijtima Ulama pertama sampai ke-4 itu. Nah, ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil banyak informasi. Memang sekarang kalau kita tidak bersatu, siap-siap musuh kita itu sekarang sudah di depan kita semua. Ya kan, siap-siap. Dan apa yang dihebohkan sekarang oleh ulama-ulama kita yang berteriak itu bukan nafsu dia, bukan ingin memecah belah, enggak. Karena sudah kegerahan itu. Mungkin orang dia tahu mungkin bukan kita melemahkan ulama-ulama yang lain, bukan kita lemahkan, tidak. Dia tahu tapi memang belum sanggup dia menyampaikan itu. Tapi yang kita lihat yang sanggup-sanggup ini pun juga dihantam juga kan. Dan padahal yang disampaikan itu memang hari ini kita sedang dihadapi kondisi yang sangat membahayakan. Nah, kalau kita tidak bersatu, tidak mengokohkan persatuan ini, tidak saling menjaga antara saudara kita satu dengan yang lainnya, ya kan? Selesailah sudah kita semuanya. Mau larinya kemana? Ke kelompok-kelompok kita saja. Terlalu kecil kita di situ kan. Nah, makanya konsep PA itu adalah membangun ukhuwah, persaudaraan, persatuan umat itu di tengah-tengah umat. Nggak masalah, Anda mau NU silakan, nggak apa-apa. Anda mau Muhammadiyah silakan, Persis, Al-Wasliyah nggak apa-apa. Anda mau pakainya ini nggak apa-apa, silakan. Ya kan? Kita nggak ada mempermasalahkan itu. Kita tidak bicara di tataran itu, ya kan? Karena Anda kan tetap masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kan gitu. Nah, ini kan panjang nih kalau kita bicara Islam ini, kajian ini kan panjang. Jadi kalau ada yang sempit itu mungkin belum baca kitab-kitab yang lain, ya kan? Mungkin belum baca lagi perbandingan yang lain. Ini banyak kitab ini kan. Nah, makanya kita memulai dari sini. Minimal yang sederhana gitu, yang mudah dimengerti mereka, yang bisa didengar mereka, bisa mereka